Bab 754. Benar juga, Naomi mengangguk. Jangan banyak omong lagi. Tracy melakukan sebuah gerakan tangan. Naomi segera maju dan menyalakan komputer. Mencari video. Dengan sangat cepat semua hal yang terjadi dalam ruangan muncul di layar komputer. Daniel duduk di sofa dengan arogan. Menyalakan sebatang cerutu mengisapnya dengan elegan. Seorang pelayan wanita sedang berjongkok di samping dan menuang anggur untuknya. Sebuah pemandangan yang sederhana, tapi malah membuat orang merasakan sebuah tekanan. Apa dia sungguh gigolo? Naomi menatap layar komputer, merasa sulit mempercayainya. Auranya sungguh tidak biasa. Aura Daniel juga sangat kuat, tapi mereka berdua sama sekali berbeda. Naomi menganalisis. Selain itu, Daniel arogan dan sombong. Mana mungkin merendahkan diri untuk menjadi gigolo? Benar. Kedua anak buah merasa gigolo itu tidak mungkin Daniel. Tracy terus menatap layar komputer saat melihat gaya Daniel dalam mengisap cerutu, minum anggur, bahkan mengibaskan rambut. Dia merasa familiar. Dan perasaan familiar itu terasa akrab dan hangat. Ini sama sekali berbeda dengan perasaan rumit yang dia miliki terhadap Daniel. Meski berdasarkan intuisi, seharusnya dia juga percaya padanya. Tracy hendak menginstruksikan untuk membatalkan pengujian ini. Tiba-tiba gigolo yang berada di ruang depan berdiri. Naomi dan Paula segera menatap layar komputer. Mungkinkah sungguh ada sesuatu? Tuan, Anda ingin memesan apa? Tanya pelayan dengan hormat. Gigolo mengeluarkan setumpuk uang dari saku dan memberikan padanya. Lalu berkata, kamu tidak perlu melayani di sini. Pergilah ke ruangan depan. Hah? Kemana? Untuk apa? Tanya pelayan dengan lemah. Di depan layar komputer Naomi emosi sampai menggertakkan gigi. Memang benar ada sesuatu. Meski bukan Daniel tapi dia punya niat buruk. Kata Paula dengan marah. Pria bajingan seperti dia malah berani membohongi Nona Tracy. Tracy mengerutkan kening dengan erat. Matanya menatap layar komputer. Sorot matanya rumit dan sulit mengatakannya. Apa sungguh ada sesuatu? Siapa dia sebenarnya? Pergi ke depan pintu dan dengarkan. Gigolo menunjuk keluar dan berkata, kalau ada suara wanita yang berteriak, menangis, atau minta tolong, segera lambaikan tangan padaku. Paula dan Naomi saling memandang. Sangat bingung. Apa maksudnya? Tracy juga merasa aneh. Kenapa menyuruh pelayan datang untuk mendengar suara seperti ini? Tuan, Anda tidak mengatakannya dengan jelas. Aku tidak berani pergi. Tidak sia-sia pelayan wanita itu mengambil uang dari kedua belah pihak. Sangat cerdas. Di sana adalah tokoh besar. Aku tidak berani menyinggungnya. Orang di dalam sana adalah pacarku. Dia sedang membahas bisnis dengan klien. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Gigolo sedikit tergesa-gesa. Kamu pergi. Atau tidak. Kalau tidak, aku akan mencari orang lain. Oke. Oke, aku ke sana sekarang. Pelayan wanita segera mengambil uang. Keluar dengan membawa nampan. Gigolo berjalan ke samping pintu. Terlihat sangat menantikan. Juga sangat cemas. Sungguh terharu. Paula langsung merasa tersentuh. Ternyata kita salah paham padanya. Dia sama sekali bukan Daniel. Juga tidak punya niat buruk apapun. Hanya ingin melindungi Nona. Benar. Aku merasa sangat bersalah. Naomi juga sangat tersentuh. Meski dia seorang gigolo. Sedikit memalukan. Tapi dia benar-benar tulus pada Nona. Sudah. Tracy mematikan komputer memberikan instruksi. Pengujian selesai. Kemudian dia berdiri dan berjalan ke arah luar. Pelayan wanita di luar terkejut hampir bertabrakan dengannya. Saat melihat sorot matanya yang dingin. Pelayan itu segera meminta maaf. Maaf, maaf. Tracy tidak mendengar apapun. Melangkah dengan langkah besar. Membuka pintu ruangan depan. Sudah selesai. Daniel melirik sekilas ruangan di depan. Beberapa orang asing itu sudah pergi. Kelihatannya tebakannya benar. Tracy memang ingin mengujinya. Bab 755. Ya, sudah selesai. Saat melihat Daniel lagi, sorot mata Tracy menjadi lembut. Ayo, pergi jalan-jalan. Oke, Daniel mengambil kunci mobil yang bersandar di atas meja, merangkul bahu Tracy dan berjalan ke arah pintu belakang. Naomi, Paula dan dua pengawal wanita yang lain mengikuti di belakang. Daniel menggenggam tangannya dan berkata, jangan ikut, pergilah bermain sendiri.
Ketika Naomi hendak bicara, Tracy bersuara, lakukan apa yang dia katakan. Baiklah, Naomi dan yang lainnya terpaksa berhenti. Mau pergi kemana malam ini? Daniel sangat menikmati malam seperti ini. Meskipun tidak tidur setiap hari, tapi asalkan bisa bersamanya seperti ini, dia merasa sangat puas. Ke pantai, saat Tracy berbicara, seorang gadis seksi berkostum kelinci berjalan ke arahnya. Saat melihat Tracy, gadis itu terkejut sampai membelalakan mata. Tracy menghentikan langkahnya, melihatnya dengan bingung. Kamu mengenalku? Mana mungkin aku tidak mengenalmu? Gadis seksi berkostum kelinci menarik tangan Tracy, berkata dengan penuh semangat, aku Belinda. Apa kamu sudah melupakanku? Tracy mengerutkan kening, kebingungan. Daniel menyipitkan mata, mengamati gadis itu. Penampilan seperti ini, seharusnya putri di Bar Kaisar. Sepertinya dulu Tracy pernah bekerja sebagai putri di Bar Kaisar. Mungkinkah ini rekan kerjanya? Kamu sungguh tidak ingat padaku. Sungguh tidak berperasaan. Dulu kita rekan kerja. Belinda sedikit sedih. Aku bahkan menyamar menjadi dirimu. Membantu membohongi pacarmu. Pacar? Tracy semakin bingung. Sky. Belinda belum selesai bicara. Ada yang menginjaknya. Dia kesakitan sampai menangis. Siapa? Siapa yang menginjakku? Sekelompok gadis berkostum kucing menerobos dari belakang, mendorong Belinda. Ayo kita jalan. Daniel memanfaatkan kesempatan untuk pergi dengan merangkul Tracy. Bernapas lega di dalam hati. Tadi Belinda hampir keceplosan. Dia juga teringat kembali, saat Tracy bekerja menjadi pelayan di sini. Dia sangat marah, ingin datang menangkapnya. Saat itu, Tracy sedang mencari seorang gadis bertopeng untuk menggantikannya, yaitu Belinda yang tadi. Jadi Belinda tahu bahwa pacar Tracy adalah Daniel Wallens. Kalau keceplosan itu akan merepotkan. Tapi untung saja Tracy tidak tahu keberadaannya sebagai gigolo. Kalau tidak, pasti akan terjadi ketahuan. Tracy, jangan pergi. Belinda menoleh dan berteriak memanggil Tracy. Kalau tidak ingat aku, seharusnya kamu ingat Windy kan? Dia terus mencarimu. Saat mendengarnya, Tracy langsung menghentikan langkahnya, berbalik dan melihatnya. Sayangnya, Belinda sudah didorong sekelompok gadis itu sampai ke arena dansa. Tracy mengerutkan kening, mengingat kembali nama Windy. Saat mendengarnya, hatinya merasa akrab, seolah-olah dia adalah kerabat atau sahabat yang sudah lama terpisah. Tanpa sadar, keduanya berjalan keluar dari Bar Kaisar, masuk ke mobil melalui pintu belakang. Tracy masih tidak fokus, sedang memikirkan sesuatu. Kenapa? Daniel memakaikan sabuk pengaman padanya. Kamu bilang, dulu kita pernah bersama. Tracy mencoba mengingat masa lalu. Kalau begitu, apa kamu mengenal gadis tadi? Tidak kenal. Daniel menyesuaikan jok untuknya. Windy. Tracy mengerutkan kening. Tidak kenal. Daniel membelai rambutnya. Ada apa denganmu? Tidak ingat dengan masalah sendiri. Aku kehilangan sebagian ingatan. Tracy bergumam. Dulu aku merasa ada sebagian ingatanku yang kosong. Benar-benar tidak bisa mengingatnya kembali. Saat kembali kali ini, pergi ke tempat yang familiar, melihat lingkungan yang familiar, kadang aku bisa mengingat beberapa hal. Apa yang kamu ingat? Daniel memegang wajahnya dengan lembut. Ingat padamu. Tracy mendongak dan melihatnya. Ingatan tentangmu adalah yang paling jelas. Apa ingatan yang paling indah? Dengan pelan Daniel menggosok bibirnya dengan ibu jari. Ya, Tracy mengangguk. Hangat, ramah, dan gembira. Semuanya adalah perasaan yang indah. Bab 756. Baguslah. Daniel menaikkan sudut mulutnya. Setidaknya, identitasnya sebagai gigolo membawakan perasaan positif padanya. Ayo pergi. Tracy mendorong tangannya dengan pelan. Apa ingin lebih indah lagi? Daniel memegang belakang kepalanya, mendekatinya dengan mesra. Apa? Tracy belum selesai bicara. Sudah dicium olehnya. Ciuman Daniel lembut dan halus, bagaikan embun yang melindungi kelopak bunga, membawakan kelembutan dan kehangatan tak terbatas padanya. Tracy mendorongnya beberapa kali secara naluriah, tapi meleleh dalam pelukannya dengan sangat cepat. Menerima ciumannya yang seperti embun itu, perasaan seperti ini sangat familiar.
Sangat aneh. Seolah-olah ada sebuah intuisi. Sepertinya tubuhnya sudah terbiasa dengan kedekatannya. Dia malah tidak menolak sama sekali, bahkan menginginkan lebih banyak. Tapi Daniel tidak terus melakukannya, melainkan melepaskannya dengan sangat cepat, memegang wajahnya dengan telapak tangannya yang panas. Ibu jari menyeka noda cairan di bibirnya dengan lembut, menatapnya dengan sorot mata penuh cinta. Tracy hampir dibuat meleleh oleh tatapan ini. Dulu kita pasti sangat saling mencintai. Ya, Daniel menempelkan kening pada keningnya. Kalau begitu, kenapa bisa berpisah? Tanya Tracy dengan tidak mengerti. Ceritanya panjang. Daniel tidak tahu bagaimana menjelaskan padanya mengenai masa lalu yang rumit itu. Hanya bisa mengalihkan topik. Ayo kita ke sebuah tempat. Oke. Tracy mengangguk. Kamu tidak tanya. Aku mau membawamu kemana? Daniel menaikkan sudut mulutnya. Bagaimana kalau aku menjualmu? Tidak ada yang berani beli. Tracy menaikkan alis, berkata dengan otoriter. Benar juga, mobil menyala, melaju ke arah yang tidak diketahui. Karena ini adalah jalan raya perkotaan, maka tidak boleh terlalu cepat. Tracy bisa menikmati pemandangan malam dengan santai. Lampu-lampu yang indah di sepanjang jalan. Kota yang ramai dengan orang yang berlalu lalang. Terdapat perasaan familiar yang tak dapat dijelaskan. Dengan sangat cepat, mobil tiba di sebuah jalan hijau yang indah. Di kedua sisi jalan terdapat dua baris pohon yang tinggi. Di belakang pohon terdapat dua baris dinding merah. Ada semacam perasaan pulang ke rumah yang hangat. Perasaan familiar ini semakin kuat. Tracy melihat sekeliling. Terlihat ada sebuah papan hijau yang tinggi di pinggir jalan. Di atasnya tertulis Jalan Bahagia. Saat melihat papan tersebut, muncul kehangatan yang tak dapat dijelaskan dalam hati Tracy. Tempat apa ini? Tanya Tracy. Jalan Bahagia. Daniel memperlambat laju mobil, memperkenalkan pada Tracy. Dulu kita tinggal di sini. Aku dan kamu. Tracy sedikit tercengang. Dia tidak tahu. Ternyata dia dan pria ini pernah tinggal bersama. Juga ada. Daniel hendak mengatakan tentang Bibi Juni dan ketiga anak, tapi dia mengurungkan niatnya. Apa? Perhatian Tracy masih tertuju pada pemandangan di pinggir jalan. Tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Bagaimana? Apa teringat sesuatu? Daniel mengalihkan topik. Ada sedikit perasaan familiar, tapi tidak ingat. Tracy melihat sekeliling sambil mengerutkan kening. Saat ini Daniel menghentikan mobil di depan Jalan Bahagia nomor 1, menunjuk ke jendela lantai 16 dan berkata, "Lihat itu rumah kita." Tracy mendongak dan melihatnya. Lampu rumah itu menyala membawakan kehangatan. Tiba-tiba terlintas beberapa gambaran kecil di benaknya. Sepertinya sebuah keluarga duduk mengelilingi meja makan dan makan dengan meriah. Tapi bayangan orang-orang itu tidak terlihat jelas. Dia hanya tahu, dulu dia punya keluarga. Tracy berusaha untuk mengingat masa lalu, tapi kepalanya terasa sakit. Dia memegang kepalanya, mengingatkan diri sendiri untuk tidak mengingatnya lagi. Kenapa? Daniel segera memeluknya. Kepalaku sakit. Ekspresi Tracy sangat menderita. Jangan diingat lagi. Daniel segera menyalakan mobil dan melaju. Saat mobil semakin jauh meninggalkan Jalan Bahagia, perasaan familiar itu menghilang. Akhirnya Tracy tidak sakit kepala lagi. Hanya saja samar-samar ada kesedihan yang tersisa. Bab 757. Saat melihat kondisinya, perasaan Daniel sangat rumit. Dia ingin membuatnya mengingat masa lalu, juga tidak ingin membuatnya mengingat masa lalu. Kalau tidak bisa ingat, Tracy tidak bisa mengatasi dendam keluarga, tidak bisa bersamanya. Yang lebih penting adalah, tidak bisa kembali ke sisi anak-anak. Kalau diingat, semua kenangan yang baik dan buruk akan kembali, termasuk tentang pernikahannya yang menyedihkan, dan peristiwa kejam yang dia alami di Thailand. Tidak peduli siapapun yang menyerangnya, semua itu dimulai oleh keluarga Wollens. Tracy pasti tidak akan memaafkannya. Saat memikirkan hal ini, hati Daniel sangat dilema. Saat ini, di sudut matanya, tiba-tiba dia melihat ada beberapa mobil hitam sedang mengikuti mereka. Sorot mata Daniel menjadi dingin, langsung menambah kecepatan. Ada yang mengikuti kita. Tracy juga sangat cepat menyadarinya. Dia menatap kaca spion tengah dengan dingin.
ingin tahu siapa orang-orang itu, tapi tak bisa mengenalinya dalam sekejap. Musuhmu, Daniel juga tidak bisa melihatnya. Langit terlalu gelap. Mobil-mobil itu adalah mobil pasar gelap yang sudah dimodifikasi. Jelas tidak ingin dikenali oleh orang-orang. Mungkin iya. Tracy menatap kaca spion tengah. Tangannya mengoperasikan arloji, mengirim posisi pada Naomi. Setelah Naomi menerima informasi, dia akan tahu bahwa Tracy sedang berada dalam bahaya dan akan segera mengejar dengan membawa orang. Jangan cemas, aku bisa membantumu membereskan beberapa orang kecil itu. Daniel menambah kecepatan, bersiap untuk menyingkirkan orang-orang itu. Pelan sedikit, tiba-tiba Tracy memerintah. Daniel sedikit bingung. Kalau tidak membiarkan mereka mengejar, bagaimana aku bisa tahu siapa mereka? Tracy tersenyum. Keluarga Moore tidak pernah takut pada musuh. Kalau musuh datang, cari cara untuk menyerang mereka. Anak buahmu tidak ada. Kamu tidak takut. Aku tidak bisa menghadapinya. Daniel sedikit curiga. Apakah Tracy yang mencari orang-orang itu untuk mengujinya? Kamu pasti tidak bisa menghadapinya. Tracy menatap kaca spion tengah, menganalisis. 3 unit mobil modifikasi. Total 12 orang. Bisa mengikuti kita secara diam-diam sampai di sini. Itu berarti daya mengamati mereka sangat hebat. Kalau begitu, kemampuan berkelahi juga tidak akan buruk. Kamu seorang pelayan cinta. Meski pernah belajar beberapa jurus, tetap tidak akan bisa mengalahkan para pembunuh profesional itu. Pelayan cinta. Daniel dibuat tertawa oleh sebutan yang halus dan artistik ini. Memangnya bukan. Tracy memelototinya. Kurangi kecepatan. Mereka hampir kehilangan kita. Daniel terpaksa mengurangi kecepatan lagi. Kemampuan menyetirmu bagus. Belajar di mana? Tracy menatap kaca spion tengah sambil mengobrol santai dengannya. Belajar sendiri. Daniel meliriknya. Kamu benar-benar berbeda dari yang dulu. Kelihatannya belajar banyak hal selama 2 tahun ini. Tentu saja, Tracy mencibir. Jika kita kuat, kita tidak akan takut pada apapun. Aku juga bisa melindungimu, Daniel berkata dalam hati. Dia tidak melindunginya dengan baik 2 tahun yang lalu. Sekarang, dia pasti tidak akan membuatnya terluka lagi. Tidak boleh ketergantungan. Tracy tersenyum datar. Kalau tidak, orang yang dulu melindungimu, mungkin akan melukaimu kelak. Saat mendengar ucapan ini, Daniel terdiam. Sepertinya memang begitu. Karena kecepatan mobil melambat, ketiga mobil itu menyusul dengan sangat cepat. Mereka langsung hendak menabrak. Keterampilan menyetir Daniel sangat hebat, menghindar dengan cerdik. Tapi ketiga mobil itu terus mengejar dengan berani. Daniel terus bermain dengan mereka, membuat mereka mendekat, tapi tidak membiarkan mereka menyentuh mobil. Tidak peduli bagaimana mereka mengubah formasi dan strategi, tetap tidak bisa menabrak mobil Daniel. Seperti seekor kucing bodoh yang tidak bisa menangkap tikus licik, malah dibuat murka oleh pihak lawan. Tracy tersenyum. Keterampilan mengemudimu benar-benar luar biasa. Lihat saja, mereka akan merasa malu dan marah. Saat Daniel berbicara, jendela ketiga mobil itu terbuka. Beberapa orang berpakaian hitam dan mengenakan masker memegang pistol dan mengerahkannya ke ban mobil mereka. Bab 758. Daniel segera menambah kecepatan dan menghindar. Ketiga mobil itu terus mengejar. Tapi, mereka tidak mengarahkan pistol pada mereka berdua. Terus menembaki larangan mobil. Sangat jelas, mereka ingin menangkap hidup-hidup mereka. Daniel sibuk menyetir, menghadapi orang-orang itu. Sedangkan Tracy terus menatap kaca spion tengah, mengamati asal-usul mereka. Dengan sangat cepat, dia mendapat kesimpulan, orang-orang keluarga Wollens. Daniel sedikit tercengang, mendongak dan melihat mereka. Dilihat dari pistol yang digunakan, memang mirip orang-orang keluarga Wollens. Selain itu, meski kedua orang yang memimpin mengenakan masker dan topi, namun tidak sulit dilihat bahwa itu adalah orang berkulit hitam. Itu adalah anak buah Devina Wollens. Kurang ajar, Tracy menyeringaikan gigi, berteriak dengan marah. Dasar Daniel bajingan, malah mengutus orang untuk menyerangku. Daniel mengerutkan kening. Setiap kali berdiskusi orang keluarga Wollens, kenapa selalu teringat dia, yang membunuh, membakar, dan melakukan segala kejahatan adalah Devina.
Si wanita gila itu. Apa kamu tahu? Tapi, tiba-tiba Daniel teringat satu hal masalah. 2 tahun lalu, setelah terjadi kecelakaan pada Tracy, Daniel pernah menghadapi Devina secara gila-gilaan dan membuat kekuatannya berkurang banyak. Selain itu, Tuan Besar mengeluarkan larangan selama dia masih hidup. Devina dilarang menginjakkan kaki di kota Bunaken lagi. Tracy baru menampakkan diri dalam 2 hari ini. Tidak diumumkan ke publik. Kenapa Devina bisa begitu cepat mendapatkan kabar? Juga mengutus orang untuk membunuhnya. Mungkinkah di antara orang-orang yang ditemui Tracy selama 2 hari ini, ada mata-mata Devina? Saat berpikir, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ban belakang mobil tertembak. Untung saja mobil kelas atas seperti ini memiliki sistem pengamanan. Melambat secara otomatis. Daniel segera mengendalikan setir mobil. Menepi dan berhenti. Tunggu di mobil. Kamu yang tunggu aku di mobil. Aku akan turun untuk menghadapinya. Tracy berpesan. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkanmu terjadi apa-apa. Kamu yakin? Daniel merasa sedikit lucu. Tadi dia ingin mengatakan hal yang sama. Tracy malah merampas dialognya. Omong kosong. Tracy menyorotinya. Membuka pintu mobil dan turun. Daniel tidak turun. Hanya mematikan mesin mobil. Duduk dan menonton pertarungan di mobil dengan tenang. 12 orang turun dari ketiga mobil hitam yang dimodifikasi itu. Semuanya orang asing yang berpostur tubuh tinggi. Salah satu pemimpinnya adalah orang berkulit hitam. Berjalan di paling depan, menatap Tracy dengan tatapan dingin. Berkata dalam bahasa Inggris. Sungguh mirip, apa maksudmu? Tracy menatapkan mata dengan seram. Pemimpin berkulit hitam tidak banyak bicara. Hanya memerintah, ikut dengan kami. Hanya beberapa bajingan seperti kalian berani menghadapiku. Tracy mengangkat alis dan mencibir. Kalau mampu, suruh si bajingan Daniel yang datang sendiri. Daniel yang berada di mobil belakang bersin. Merasa sangat tidak berdaya dalam hati. Memarahi orang di depannya langsung. Benar-benar manjur. Jangan banyak bicara. Orang berkulit hitam itu menyengat tangan. Satu pengawal berpakaian hitam langsung maju. Tapi, masih belum mendekat. Dia sudah ditinju oleh Tracy. Dihantam sampai mundur selangkah. Hidungnya berdarah. Sangat jelas. Pengawal berpakaian hitam sama sekali tidak menyangka Tracy akan menyerang. Lebih tidak menyangka serangannya begitu cepat dan kejam. Pengawal berpakaian hitam merasa malu dan marah. Menerobos sambil mengayunkan tinju. Tracy menyambutnya dengan tenang. Keduanya bertarung cukup lama. Ternyata seimbang. Saat melihatnya, diam-diam Daniel merasa kagum pada Lorenzo Moore. Hanya dalam waktu 2 tahun, dia bisa membuat Tracy yang polos berubah menjadi wanita kuat yang cerdas. Juga membuat dia yang lemah, memiliki kemampuan bertarung yang begitu bagus. Memang hebat, dengan sangat cepat, orang berpakaian hitam itu dikalahkan. Datang lagi 2 orang berpakaian hitam yang maju bersama. Tracy menyambut dengan tenang, tapi kali ini, dia sangat cepat terkena serangan. Daniel sudah menduganya, meski Lorenzo melatihnya dengan sangat baik. Itu juga hanya 2 tahun. Kemampuan bertarung butuh banyak waktu untuk melatihnya. Dia baru belajar 2 tahun. Tapi bisa mengalahkan pengawal keluarga Wollens. Itu sudah cukup bagus. Tapi, kalau banyak orang dia pasti tidak bisa menghadapinya. Saat ini, Tracy terkena satu tinju. Dipukul sampai terus mundur. Kedua orang berpakaian hitam itu masih mau terus menyerang. Daniel melompat keluar dari mobil. Dengan satu tendangan, kedua orang itu terlempar ke tanah. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.